Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, pada segmen Paham Ilmu kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang uniknya belajar elastisitas dan hukum Hooke. Nah, untuk saat ini pada bagian yang keempat ya, yaitu tentang 2.4 rangkaian pegas campuran. Sobat semuanya, kali ini kita akan membahas poin-poinnya ya. Jadi tentang rangkaian pegas campuran, ini materinya kita menggunakan sifat-sifat pada rangkaian seri dan paralel. Nah, tetapi apa saja yang bisa kita bahas? Nah, di sini materi yang sering dibahas atau ditanyakan itu pertama terkait dengan kesebandingan. Yang kedua, sering ditanyakan tentang gaya total atau beban yang harus diberikan. Kemudian ditanyakan perpanjangan pegas secara total dan ditanyakan juga biasanya tentang konstanta pegas pengganti. Nah, sobat semuanya, beberapa poin atau materi pokok, materi esensial yang perlu kita bahas pada kesempatan ini. Nah, ini ya. Pertama adalah contoh rangkaiannya. Jadi contohnya seperti ini, berarti di sini ada, nah yang ini adalah paralel ya. Ini paralel, sedangkan yang paralel ini, misalkan ini KP dengan K4, ini seri. Nah, sehingga disebut dengan rangkaian K campuran. Nah, yang kedua, kita perlu memahami sifat-sifat dari pegas seri dan paralel. Jadi, gunakan sifat-sifat yang sudah dipelajari. Nah, dan kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, jika kita menyelesaikan soal tentang rangkaian pegas campuran, maka ada dua langkah penting yang perlu kita gunakan, yaitu apa? Pahami yang ditanyakan. Jadi, jangan sifatnya dulu yang kita pelajari, tapi apa yang ditanyakan, dipahami dulu. Baru kedua, gunakan atau pilih sifat yang sesuai. Semoga bisa dipahami. Nah, sobat semuanya, sekarang kita coba untuk memahami pada contoh soal. Nah, ini kita lihat ya. Seperti yang disampaikan di depan tadi, kita bisa mencoba untuk pertama adalah tentang kesebandingan. Jadi sobat semuanya, soalnya terkait dengan kesebandingan. Nah, kita lihat ya. Perhatikan susunan pegas pada gambar. Nah, silakan dilihat di gambarnya ini ya. Ada K1, K2, K3, dan K4. Nah, nilainya sudah ada ya, 150, 200, 250, dan 300. Jika ujung bawah susunan pegas diberi beban, berarti diberi gaya atau beban ya, 20 kg, maka perbandingan gaya yang bekerja atau dirasakan K3 dan K4. Nah, sobat semuanya, berarti di sini ada K3, di sini ada K4. Yang ditanya adalah F3 dan F4. Maka yang perlu diperhatikan langkahnya adalah pertama, pahami yang ditanyakan. Berarti yang ditanyakan adalah F3 dibanding F4. F3 banding F4. Ini berapa ya? Nah, berarti kita lihat bagaimana sifat yang dimiliki. Nah, sobat semuanya, K1, K2, K3 itu adalah paralel. Jadi, ini paralel. Nah, kalau paralel apa yang terjadi? Kalau paralel, maka berlaku sifat F sebanding dengan K. Nah, sobat semuanya, K1 dan K2, ini kalau kita jumlahkan, berarti 250. 250 Newton per meter. Yang K3 juga 250 Newton meter. Karena per meter ya, karena sebanding, berarti di sini tinggal ini F, maka yang dua ini juga pasti F karena K-nya sama. Nah, itu sifatnya. Yang kedua, kalau
kita lihat K4 adalah seri. Kalau seri itu jangan lupa F-nya sama. Nah, berarti kalau di sini F berarti jumlahnya adalah 2F, maka K4 ini adalah 2F karena sama. Nah, itulah sifat yang kita gunakan. Sehingga kalau ditanya berapa F3 banding F4, berarti ini F dibanding 2F. Jawabnya berarti 1 banding 2, yaitu D. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Nah, sobat semuanya, kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Ini masih kita coba untuk contoh kesebandingan. Nah, ini coba kita lihat ya. 3 bekas dengan konstanta K1 200, K2 300, K3 500 disusun seperti gambar. Jika ujung bawah susunan pegas diberi gaya F. Nah, ini diberi gaya F. F-nya ini adalah 50 Newton. Maka gaya yang dirasakan pegas K1 adalah. Nah, sobat semuanya, yang ditanyakan adalah pegas K1. Berarti bisa saya tuliskan ini F1, ini ada F2. Nah, berarti yang ditanyakan F1 sama dengan berapa? Berarti penyelesaiannya langkah pertama, pahami yang ditanyakan. Nah, sudah ya, F1. Yang kedua, gunakan sifat yang dibutuhkan atau yang sesuai. Nah, sobat semuanya jangan lupa kalau seri F-nya sama. Berarti kalau di sini kita lihat 50 Newton, nah sobat semua ini 50 Newton, maka sebetulnya K1 dan K2 juga akan ditarik gaya 50 Newton. Berarti kalau kita lihat sifatnya kemarin bahwa F1 tambah F2 itu kan sama dengan F total. Itu pasti sama dengan F. Berapa? 50 Newton. Nah, ini sifatnya. Nah, kalau ditanya F1 gimana? Ingat, F sebanding dengan K kan kalau paralel. Nah, berarti F1 ditambah F2 50. Berarti sebanding dengan K. Berarti K-nya ini 200, ini 300. Kalau kita bandingkan 2 banding 3. Berarti sebenarnya 2 banding 3. Berarti F1 bisa saya gunakan ini 20 Newton, ini 30 Newton. Totalnya 50. Itulah yang disebut dengan kesebandingan. Berarti jawabnya bisa langsung, yaitu 20 Newton. Bagaimana? Mudah kan? Sobat semuanya, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Jadi untuk rangkaian pegas atau susunan pegas campuran, kita langsung bahas ke soal-soal ya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, sekarang contoh soal untuk gaya total. Nah, sobat semuanya, gaya total ini kita gunakan pola berpikir rumus dasar. Kita gunakan rumus dasarnya ya. Kita lihat soalnya, perhatikan rangkaian pegas pada gambar di bawah. Diketahui K1 100, K2 150, K3 300, K4 500. Jika ujung bawah pegas diberi gaya F, jadi ini diberi gaya F gitu ya. Maka pegas K4 bertambah panjang 5 cm. Berarti ini bertambah panjang 5 cm. Jadi ini maksudnya delta X4 saja. Delta X4 itu 5 cm. Nah, besar gaya F adalah, sobat semuanya, langkah pertama pahami yang ditanya. Yang ditanya adalah F. Nah, F itu berapa? Nah, maka sobat semuanya, seperti yang kita gunakan sebelumnya, pertama pahami apa yang ditanya, yang kedua gunakan sifat yang bersesuaian. Nah, sobat semuanya, kalau ditanya F itu sebetulnya sama dengan F total. F-nya sama dengan F total. Nah, apakah perlu mencari K total? Nah, tidak harus. Ya, sobat semuanya gunakan sifat. Ingat, K4 itu seri dengan 3K yang lainnya. Kalau ada rangkaian seri, maka gaya yang diberikan itu sama dengan gaya totalnya. Jadi, F itu akan sama dengan F totalnya sama dengan F4. Berarti kalau ditanya F gimana? Sobat semuanya tinggal kita cari. Karena ada K4, ada delta X4. Berarti tidak perlu mencari K totalnya. Inilah sifat yang harus kita gunakan. Berarti tinggal memasukkan berapa? Yaitu K4-nya
500, delta X 4-nya 5 cm, berarti 5 per 100, coret-coret, tinggal 25 Newton. Berarti jawabnya D. Nah, sobat semuanya, kita lanjutkan untuk contoh soal berikutnya ya. Nah, ini tentang pertambahan panjang. Nah, tentu pertambahan panjang total ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini poin yang ketiga ya, pertambahan panjang. Nah, kita gunakan rumus dasar. Nah, kita coba melihat contoh soalnya ini. 3 bekas identik disusun seperti pada gambar, konstantanya sama. Nah, sobat semuanya, sering soal itu pegasnya identik, berarti K sama, itu kemudahan yang perlu kita cermati ya. Dan massa M, beban ya, 0,5 kg, maka pertambahan panjang susunan pegas adalah, berarti yang ditanya adalah delta X total. Nah, sobat semuanya, kalau kita lihat delta X total, maka langkah pertama kan apa yang ditanyakan. Yang kedua, gunakan sifatnya. Nah, kita gunakan rumus dasar. Kalau ditanya delta X total, berarti kan semuanya. Berarti ya F dibagi dengan K total. Nah, kalau K total berarti ini ada K paralel ditambah jadi 2K ya. Yang ini K. Kan gitu, ada 2K dan K di seri. Berarti gunakan seper K seri. Atau kalau cuma 2, gunakan perkalian dibagi jumlah. Jadi kalau saya tanya K seri berapa, K total ya, K seri sama dengan K total, berarti 2K dikalikan K dibagi 2K plus K. Nah, dikalikan dibagi jumlah. Nah, berarti K yang satu hilang, ini 1, berarti 2/3K. Ini K seri atau totalnya. Ya, F-nya berapa? F-nya beban ini. Ini kan ada F, berapa? Massa kali G. Berarti M kali G berapa? Jadi 5 Newton. Berarti ini sama dengan 5 dibagi 2/3 kali K. K-nya 50. 5-nya coret, tinggal 2 kali 10. Berarti sama dengan 3 dibagi 20 meter. Nah, supaya jadi senti dikalikan 100. Berarti jawabnya adalah 3. Ini coret-coret. 5 kali 5 ya, berarti 15 cm. Jawabnya berarti C. Nah, berikutnya kita lihat contoh. Ini contoh berikutnya masih pertambahan panjang. Nah, kita lihat ya. Perhatikan rangkaian pegas ada K1, K2, K3, K3, 4 sama ya. Jika pada ujung bawah pegas ditarik dengan gaya sama tadi, yaitu F ini, F. F-nya berapa? 10 Newton, maka pertambahan panjang total. Nah, berarti tadi kita gunakan F dibagi K total. Sobat semuanya, ini seri, berarti K seri 1, KS1. Nah, sobat semuanya ini 30 dan 60. Maka K seri 1 itu adalah 30 kali 60 dibagi 30 plus 60. Nah, berapa? Ini kalau saya bagi 30 semuanya, 3 bagi 30 hilang, berarti 60 dibagi 3. Jawabnya adalah 20 Newton per meter. Ini 20. Nah, yang ini sama, 40-40. Berarti tinggal dibagi 2. Nah, itu jangan lupa ya. Berarti K seri 2 itu adalah 40 saya bagi 2. Berapa? 20 Newton per meter. Nah, K seri 2 dan K seri 1 adalah paralel. Berarti K total adalah K paralel. Berapa itu? Tinggal 20 ditambah 20. Jawabnya 40 Newton per meter. Sehingga kalau saya tanya delta X total berapa? Ya F dibagi K paralel. Berapa? Jadi 10 dibagi 40. Jawabnya 1/4 meter. Atau sama dengan 2, ini 40 ya, ini 25 cm. Semoga mudah dipahami. Nah, sobat semuanya, seperti di depan sudah kita bahas, kurang satu lagi nih contoh soalnya berarti, yaitu tentang konstanta pegas. Nah, kita lihat sobat semuanya, ini untuk konstanta pegas. Nah, ini, jadi contoh soal
pegas campuran, tapi yang ditanya adalah konstanta pegas. Walaupun tadi di soal-soal sebelumnya sudah kita bahas juga, kita butuhkan untuk mencari gaya atau perpanjangan pegas. Tapi soal ini kita bahas juga ya. Jika konstanta pegas K1, K2, 15, K3, 60, maka konstanta susunan pegas adalah. Nah, contohnya gini ya. Jadi K totalnya adalah berapa? Nah, sobat semuanya, jangan lupa untuk mencari konstanta pegas, kita pahami soalnya itu. Nah, maka yang kedua adalah sifatnya. K1 dan K2 adalah paralel. Nah, berarti tinggal sama dengan KP. KP-nya berapa? Ditambah. Ditambah berarti 15 ditambah 15. 15 ditambah dengan 15. Berarti jawabnya 30 Newton per meter. Nah, sedangkan K3 adalah 60 Newton per meter. Nah, K paralel dengan K3 adalah seri. Berarti K total sama dengan K seri. Sama dengan dikali 30 kali 60 dibagi jumlahnya. 30 ditambah 60. Nah, sobat semuanya, dibagi 30, 1 dan 2, dibagi 30 hilang, berarti tadi 60 dibagi 3. Jawabnya 20 Newton per meter. Yaitu B. Jadi, semoga mudah dipahami. Nah, berikutnya ada contoh yang termasuk juga soal penalaran. Nah, ini. Yang ditanya tetap konstanta pegas. Nah, kita coba menggunakan penalaran dengan konseptual. Ini ya. Kita lihat ya. Perhatikan 4 susunan pegas identik berikut. Konstanta tiap pegas adalah K, berarti sama ya. Ya. Urutan konstanta pengganti susunan pegas dari nilai besar ke kecil. Nah, sobat semuanya, kalau ada soal seperti ini, berarti kita membandingkan, bisa kita gunakan secara konseptual. Nah, maka kita lihat ya. Dua sifat penting. Nah, dua sifat penting. K kalau di seri, maka akan menjadi kecil. Nah, kecilnya seberapa? Nah, catatan yaitu K seri itu akan lebih kecil dari K salah satunya. Nah, sedangkan yang kedua, kalau ada K paralel, maka K akan menjadi besar. Maka berapa besarnya? KP itu lebih besar dari K. Nah, sobat semuanya, kita lihat coba. Dari sifat ini, maka nomor 1, itu kalau ini ada K, ini K, ini di seri berarti 2,5 ya, setengah K, maka dia akan menjadi lebih besar. Berapa? Tinggal nambahkan. K paralelnya adalah 2,5 K. Nah, sedangkan yang ini di seri. Nah, maka lebih kecil. Sehingga yang paling besar, K terbesar, itu sama dengan miliknya K1. Nah, berarti dari yang terbesar ke yang terkecil. Dari jawaban soal ini, kita bisa kreatif untuk menjawab. Berarti hanya satu. Apa jawabnya? E. Nah, semoga bisa diterapkan. Nah, tetapi jangan lupa, coba dianalisis apakah betul yang berikutnya adalah 4. Yang ini adalah setengah K, ini setengah, 2K, 2K. Maka serinya tinggal K. Berarti ini masih mending, masih lebih besar. Tapi kalau sudah, ini pasti kurang dari K. Pasti kurang dari K. Yang ini juga pasti kurang dari K. Nah, lebih kecil. Berarti 1, kemudian 2 sudah, kemudian yang keempat itu sudah benar. Nah, semoga cara ini bisa dipahami. Sobat semuanya, untuk pembahasan kita kali ini tentang rangkaian pegas campuran, sampai pada bagaimana menalar menentukan K pengganti yang terbesar atau terkecil. Nah, semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya Christian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video